Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita mau puji, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hanya yang Kau berbuat, hanya yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah Tuhan, terjadi di hidupku. Bapa Kau yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Nama Engkau puji, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus yang dalam kerajaan surga Bapa, terima kasih Bapa untuk setiap kasih, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Saat ini kami bersyukur Bapa, dalam persekutuan online remaja pemuda ini, kami boleh bersatu hati, kami boleh bersekutu Tuhan, untuk boleh mendengarkan setiap sabda firman-Mu, untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami yang saat ini yang berada di rumah, yang mungkin berhalangan atau sedang sakit ya Bapa. Tuhan, sekiranya Engkau menyembuhkan mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau yang melindungi setiap apa yang boleh terjadi di setiap kehidupan rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami di rumah. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan persekutuan online kami ya Bapa, remaja pemuda hanya ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom teman-teman. Shalom. Wah, kurang semangat ya. Saya harus menyapa teman-teman saya yang ada di sini ya, biar semangat. Kalau yang di sini nggak semangat, pasti teman-teman di sana juga nggak semangat. Di sini ada Mas Andre. Shalom Mas Andre. Shalom. Kasih senyumnya lah biar nggak pelit-pelit amat ya teman-teman ya. Kita jarang ketemu ya teman-teman, dan saat ini kita dipertemukan di persekutuan online kita Remaja Pemuda. Jadi kita harus berikan wajah sukacita, kita bagikan untuk teman-teman yang ada di rumah biar bisa melihat bahwa kita itu bersukacita walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini yang begitu sangat menyita waktu kita ya teman-teman. Bahkan kita nggak bisa keluar ke rumah maupun kita ibadah, persekutuan juga kita dibatasi. Tapi di sini tidak mengurangi sukacita kita dalam persekutuan Remaja Pemuda. Dan di sini kami bersukacita ya, apalagi teman-teman di rumah juga pastinya akan bersukacita melihat kesukaan kita pada hari ini untuk persekutuannya. Saat ini kita tidak mengurangi rasa sukacita kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan satu buah lagu, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Boleh sambil tepuk tangan untuk teman-teman yang ada di rumah juga. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau pujikan sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau sebutkan, oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. kita mau pujikan ini sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Kita mau tunjuk saudara kita. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau tunjuk saudara kita. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Masih semangat teman-teman dalam puji nama Tuhan? Masih pastinya ya. Walaupun mungkin saat ini kita berada dalam situasi ketakutan ya, menghadapi pandemi yang enggak berakhir gitu ya. Dan saat ini kita mau tetap semangat, kita mau memberikan semangat dan membagikan semangat untuk teman-teman di rumah dan teman-teman di sini untuk memuji nama Tuhan, untuk melihat sungguh baiknya Tuhan ya. Dalam kehidupan kita boleh masih bisa beraktivitas mungkin di dalam rumah, ataupun teman-teman yang banyak tugasnya tetap sukacita ya, mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita ikuti apa yang boleh dianjurkan sama pemerintah. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Sungguh Alangkah Baiknya. Kita mau berikan tepuk tangan, kita mau pujikan, Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidupku pun bersama.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang boleh duduk teman-teman. Dan saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Fajar. Oh ya, hari ini acaranya Persekutuan Remaja Pemuda ini apa toh? Kan teman-teman, wah ditunggu-tunggu ya. Wah minggu depan acaranya Remaja Pemuda apa nih? Bakal kepoin terus ya di YouTube-nya GKJ Yebres. Saya mau tanya ke Mas Bayu. Nah, Mas Bayu, acaranya kita pada hari ini tuh apa tuh Mas? Bedah lagu, Mbak. Wah, bedah lagu sama pakarnya ya pastinya. Ada Kak Fajar di sini yang akan membedah sebuah lagu yang pastinya lagunya lagu apa yang akan diberi sama Kak Fajar. Jadi teman-teman di sini jangan sampai ketinggalan sama bedah lagu yang akan Kak Fajar bedah pada hari ini. Dan sebelum kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Fajar, kita mau pujikan satu buah lagu, Hanya Kau. Sebelum kita masuk dalam acara kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu yang tiada pernah terputus dalam kehidupan kami. Hari lepas hari senantiasa Engkau menunjukkan betapa Engkau mencintai kami, sehingga Engkau memberikan kepada kami kesehatan, Engkau memberikan kepada kami sukacita yang sangat berlimpah di tengah keadaan yang seperti ini. Bapak, saat ini kami hendak menikmati persekutuan kami, biarkanlah Engkau sendiri yang hadir, Engkau menolong setiap anak-anakmu yang boleh melihat, mendengarkan acara kami pada hari ini, dan biarkanlah
ada berkat, ada hal baru yang boleh diambil oleh setiap hati yang menikmati acara ini. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan setiap menit acara ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kurang keras. Shalom. Shalom. Seperti yang sudah dikatakan Mas Bayu tadi, hari ini kita mau belajar membedah satu lagu dan kita mau melihat apa yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, terkhusus dalam keadaan dan kondisi corona yang seperti ini. Dan saya percaya teman-teman di rumah nanti boleh menikmati acara kita pada hari ini. Ya, kita mau belajar satu lagu yang sangat terkenal zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin adik-adik sekarang, remaja-remaja sekarang mungkin sudah jarang mendengarkan lagu ini. Tapi kita mau belajar, kita mau sama-sama bernyanyi satu lagu, judulnya Bapa Surgawi. Kita mau menikmati liriknya, kita mau menikmati setiap kata-katanya. Lagu ini tidak diketahui siapa yang menciptakan awalnya, tapi ini kita jadi salah satu yang membuat lagu ini trending, dan juga ada banyak penyanyi-penyanyi yang mengcover lagu ini dan sangat memberkati. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Mari. Kita nikmati syairnya, kita lihat syairnya, dan kita akan belajar. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ya, ini lagu pujian yang cukup lama, dan beberapa hari yang lalu saya diminta teman-teman pemuda sama remaja untuk membawakan acara, dan saya menemukan lagu ini dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Dan kita pun akan belajar, teman-teman dari rumah, apa yang bisa kita pelajari dari lagu ini. Bersama-sama kita akan buka Alkitab kita, satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat-sangat terkenal jadi ayat hafalan. Kita mau buka dari Yohanes 3 ayat 16. Ini bahan KTB, ayo KTB-nya pasti belum lupakan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya minta tolong salah satu, Mbak Dea mungkin bisa dibacakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita membedah lagu ini, jadi teman-teman, corona, kita tahu, kita sadar corona menyerang Sumalini. Dan satu sedikit kesaksian, saya kalau berangkat kerja itu naik salah satu layanan ojek online ya. Suatu ketika, biasa kan basa-basi gitu sama drivernya, saya tanya sama drivernya, Mas gimana di tengah kondisi seperti ini, rame enggak? Itu orderannya. Terus kira-kira jawabnya bapaknya itu apa? Mas Bayu, kira-kira? Enggak. Enggak, bapak itu malah jawab seperti ini, wah rame mas, tenan mas rame. Bah, aku pikir, loh, selama ini beberapa driver saya tanya mesti sepi, kok ini jawabnya rame itu. Rame mas rame karo wong omah gitu. Maksudnya bapak itu berkata orderan sangat sepi dan setiap hari kurangnya penghasilan membuat dia bertengkar dengan istrinya.
Saya tidak akan membahas tentang sejarah corona dan apa-apa corona, ya. Tapi kita melihat saat ini kita berada di tengah pandemi yang seperti ini. Kita sangat kesulitan, kita sangat terbatas untuk mengerjakan segala sesuatu. Harapan-harapan yang sudah kita susun, rencana-rencana piknik, rencana-rencana perpisahan, rencana-rencana pesta kelulusan, bahkan beberapa acara ulang tahun, beberapa acara pertunangan dan wedding yang saya tahu diundur. Karena memang harus demikian. Dan bagaimana sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja pemuda menyikapi keadaan yang seperti ini. Lagu ini boleh menolong kita mengartikan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Ini jadi satu pernyataan. Bagaimana sebenarnya kita merasa kita tidak cukup mampu untuk tahu betapa Kristus mengasihi kita. Benar enggak? Padahal setiap hari kita sudah dikasih nafas. Setiap hari kita sudah dikasih berkat, kita sudah dikasih kesempatan kehidupan. Kita sudah dikasih banyak hal. Tapi seringkali keberadaan yang menekan, yang ada di sekitar kita, terutama saat ini COVID-19, seolah membuat itu sangat susah untuk kita mengerti kasihnya Tuhan. Mungkin kita tidak berdampak langsung ya, kalau gojekan dengan teman-teman gitu, enak neng omah apa kuliah apa sekolah gitu. Enak sekolah Mas, kesel ning entuk sangu gitu. Mungkin yang sedang kita hadapi hanya sebatas itu. Tapi tentu bagi yang sudah bekerja, apalagi yang sudah berkeluarga, ini sangat susah. Dan seperti yang Bapak Ojol tadi katakan, rame karo wong omah. Lah, di tengah situasi seperti itu, apakah sebenarnya kita masih bisa punya cukup waktu untuk mengenal kasih Tuhan? Itu tidak mudah. Saya suka perumpamaan ini, mengatakan Tuhan itu baik, God is good, ketika ya setiap hari uang saku ada, sarapan ada, gaji naik terus, yang jualan ya jualan online gitu laris terus, seperti Mbak Dia dan Mbak Nino ini jualan terus laris. Mengatakan Tuhan itu baik, wah gampang banget, ya enggak? Tapi di tengah keadaan seperti ini misalnya penghasilan turun, banyak hal yang di-cancel, gerak kita terbatas, masih mampukah kita mengenal kasih Allah? Masih mampukah kita mengenal bahwa God is good, Tuhan itu baik? Sangat susah. Pada bagian lirik yang berikutnya, Bapa surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Lirik yang kedua, ya bagian yang lirik yang kedua, Bapa surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Tadi mengenal dulu, setelah mengenal, mengerti. Apakah kita sebenarnya cukup mengerti rencana Tuhan di balik keadaan yang seperti ini? Saya punya satu quote yang cukup membuat saya yakin kalau kita sebenarnya mampu, kita sebenarnya kuat. Ya, ada satu quote seperti ini, teman-teman boleh perhatikan ya. Banyak mimbar gereja ditutup, tapi lebih banyak misbah keluarga didirikan. Benar gak? Beberapa gereja harus terpaksa tidak bisa melakukan ibadah di gedung karena memang mentaati peraturan pemerintah untuk tidak melakukan kerumunan. Lalu setiap gereja membuat ibadah daring seperti kita saat ini dan semua di rumah beribadah. Ya, banyak mimbar gereja diturunkan, tapi lebih banyak misbah keluarga didirikan. Di tengah situasi seperti ini, kita sudah sepantasnya mengerti bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari hanya sekedar ancaman COVID yang seperti ini. Ya, kita mau masuk bagian ref. Ini jadi satu pokok kita, bagian ref yang membuat saya sangat dikuatkan ya. Kata-katanya, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Tuhan tidak hanya hadir di saat kita dapat nilai bagus. Tuhan tidak hanya hadir di saat dagangan kita laris. Tuhan tidak hanya hadir ketika gaji kita naik. Tapi Tuhan juga hadir di tengah penderitaan. Tuhan juga hadir di tengah keterpurukan kita. Tuhan juga hadir di tengah patah hati kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyadari itu?
Seringkali kita hanya melihat Tuhan sebagai sosok yang besar, yang hadir dalam sukacita, yang hadir dalam kemeriahan berkat. Tapi Tuhan juga tidak pernah pergi di saat kita menderita seperti apapun. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Poin pentingnya itu menyadari. Setiap ke gereja, setiap persekutuan kita tahu Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Tapi ketika keadaan sulit menerpa kita masih bisa menyadari itu enggak? Itu yang menjadi permasalahan. Lalu bagian ref terakhir, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Nah, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan di tengah keadaan yang seperti ini? Bisakah kita bersyukur kepada Tuhan di tengah ketidaknyamanan seperti ini? Masihkah kita bisa? Susah, berat, iya. Tapi lagu ini menolong kita untuk terus menguatkan diri, untuk kita bersyukur. Karena rencana Tuhan tidak pernah kita bisa jangkau. Rencana Tuhan tidak pernah bisa mengerti. Tidak pernah kita bisa duga. Tidak pernah kita bisa kira-kira, wah ketoke rong-rong minggu kas lah COVID-nya berhenti. Tidak pernah bisa terduga. Bisa saja malah 1 minggu sebelumnya, atau bisa juga malah 2 bulan sebelumnya. Tapi kita selalu percaya apapun yang terjadi, rencana Tuhan indah bagi kita. Lantas, lagu ini menguatkan kita sedemikian rupa, berkenaan dengan COVID ini. Apa yang sebenarnya kita remaja pemuda boleh dan harus lakukan. Yang pertama tentu kita harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Kita sering cuci tangan dengan sabun, kita jangan berkerumun, ya setelah keluar dari rumah juga harus mandi dan lain sebagainya, harus menjaga kesehatan sedemikian rupa. Ada banyak protokol-protokol dan ini yang sebenarnya penting, sederhana tapi penting. Ya, kita harus melakukan itu. Ketoknya tidak berdampak apa-apa, ketoknya aku wis cuci tangan, aku wis menjaga diri, ketoknya grafiknya tetap naik, yang tertular COVID dan lain sebagainya. Kita tidak berurusan dengan itu. Kita berurusan dengan tanggung jawab diri kita sebagai orang percaya untuk segera menghentikan itu. Dengan apa? Mematuhi protokol-protokol yang sudah ada. Tidak perlu keluar jika memang tidak ada kepentingan yang harus membuat keluar. Tidak perlu nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya, karena memang kita harus berusaha membatasi diri kita dari kontak-kontak sosial seperti itu sementara waktu. Nah, setelah kita mematuhi protokol, lalu bagaimana kita? Takut enggak? Sering beberapa teman di sini ngobrol gitu ya, rampungnya kapan? Ini kadang-kadang rampung, pengen ndang sekolah, enggak tahu sih, kangen sekolahnya apa kangen uang sakunya saya enggak tahu. Tapi yang jelas pengen ndang sekolah, pengen ndang iso dolan-dolan dan lain sebagainya. Saya meyakini kalau saya tanya teman-teman berapa banyak rencana-rencana yang sudah disusun yang batal, itu banyak sekali. Jujur aja, harusnya bulan ini, awal bulan kemarin, saya dan ada satu trip ke Bromo teman-teman. Enggak bayar lagi, batal. Rada gelo gitu loh, tapi ya udah nggak apa-apa, kan memang seharusnya kita tidak bisa melakukan, ya udah gitu. Karena memang keadaannya sedang seperti ini. Kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena dengan menyerahkan dan berpengharapan kepada Tuhan, kita akan tetap bisa terjaga dengan apapun yang terjadi. Kita mau buka satu Alkitab, satu bagian firman Tuhan dari Nahum 1 ayat yang ke-7. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, Mbak Kisen bisa tolong dibacakan? Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan digambarkan sebagai sebuah tempat. Dia tidak sedang, penulis mengatakan tidak digambarkan sebagai pribadi, tapi digambarkan sebagai tempat atau wadah dan lain sebagainya. Dan dikatakan Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dilanjutkan bagian yang selanjutnya, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi bayangkan Tuhan itu sebagai
satu kalau di banyak film-film gitu ya, kalau ada film soal kiamat dan lain sebagainya, itu Tuhan itu semisal sebuah tempat besar, dom mungkin ya. Dan di sana kita semua boleh masuk di tengah keadaan yang seperti ini. Dan lebih hebatnya lagi, ketika kita berada di dalam Tuhan, kita berada di tempatnya Tuhan, Tuhan mengenal dan Tuhan demikian. Nahum ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bukankah ini jadi satu hal yang membuat kita lega? Bahwa Tuhan tetap ada di tempatnya. Pertanyaannya, mau enggak kita berjalan ke tempatnya? Mau enggak kita menuju kepada Tuhan? Atau kita sedang sibuk dengan diri kita sendiri, setiap hari nonton di TV, beritanya soal grafik corona dilihat gitu. Tapi apakah kita masih ragu dengan corona? Sedangkan di sana Tuhan menjadi tempat ketika kita kesusahan dan Tuhan mengenal kita. Ini jadi satu hal yang membuat kita seharusnya tahu, semua akan baik-baik saja. Dan ketika kita sudah datang, kita juga harus meminta pertolongan pada Tuhan untuk melalui ini. Jangan bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Setiap hari, beberapa teman ada yang sudah dirumahkan dan lain sebagainya. Saya sendiri setiap hari masih kerja sesuai dengan jadwal kerja saya, hari Senin sampai hari Jumat di tempat saya bekerja. Dan apakah saya takut? Iya takut. Uang keluar, apalagi naik ojol, belum tentu ojolnya bersih, nggak membawa apa-apa, itu juga susah. Kita khawatir. Kalau kita nggak minta tolong sama Tuhan, kita harus bagaimana? Ya, kita mau buka Alkitab kita dari Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Ini yang akan menjadi apa yang akan kita kerjakan, ya. Sambil tolong siapa ya? Mbak Dea lagi aja deh. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Mazmur 145 ayat 18 sampai yang ke-19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, dikatakan Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru. Nah, kita sudah tahu Tuhan itu tempat pengungsian. Kita sudah tahu kalau kita datang ke sana nanti Tuhan mengenal kita. Pertanyaannya, apakah kita mau? Tuhan adalah tempat pertolongan teman-teman. Di tengah keadaan seperti ini, apapun yang sedang teman-teman hadapi, kesusahan apapun yang sedang teman-teman hadapi, teman-teman harus yakin kalau Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap menjadi tempat pertolongan. Wah, kuliah online susah mas, berat di kuota gitu, jadi satu tantangan. Tuhan tetap menyertai engkau. Wah, gajiku dipotong mas, 25%. Tuhan tetap setia, engkau tetap disertai Tuhan. Apapun. Dan mari saat ini kita remaja pemuda boleh tetap menghadapi keadaan yang seperti ini dengan kekuatan yang hanya daripada Tuhan saja. Dan yang terakhir, yang paling saya suka dari lagu ini adalah bahwa semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Di tengah COVID-19 ini saya percaya ada banyak orang yang pasif, tapi seharusnya ada banyak orang yang aktif. Maksudnya gimana Mas Fajar? Maksudnya adalah ketika COVID-19 ini mendorong banyak orang untuk belajar hal-hal baru. Contohnya, ya biar gampang aja ya, saya nggak mudeng editing sama sekali. Tapi beberapa ibadah gereja saya yang edit. Blas, nggak mudeng sama sekali. Liriknya karo omongnya cepet liriknya, dan lain sebagainya. Tapi saya belajar. Dan saya menikmati itu. Beberapa rekan yang ada di belakang, ada Mas Dani, Mas Jardin, Mas Bima, ada Mas Demar, ada Mas Ege juga hari ini datang, dan Mas Ito yang ada di belakang. Biasanya Mas Andre kameramen, tapi hari ini Mas aku mau main kajon, aku pengen melebu YouTube gitu. Oh ya, kamu kajon, saya kameramen biar yang lainnya gitu. Belajar hal baru gak Mas Andre? Wah, dhisik nyoteng ora iso, wis bingung ya, wis sing bathuke kepotong sae mene, susah gitu, tapi terbiasa dan lain sebagainya. Beberapa rekan saya juga aktif mulai jualan. Mbak Dea nih mulai Covid kemarin wah jualan, tak lihat story-nya itu, wah satu keluarga sama semua itu. Jualan ini semuanya
semuanya diberikan kemampuan baru, semuanya diberkati dengan hal yang baru jika kita mau membuka diri kita untuk menjadi lebih hebat lagi. Tuhan tempat pertolongan, Tuhan tempat mengungsi, dan respon kita adalah kita tetap mati protokol, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berserah pada Tuhan, dan tingkatkan kualitas diri untuk belajar hal-hal yang baru. Ingat, semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang tanpa izinnya Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, biarkan kami terus membuka hati untuk melihat pertolongan-Mu tidak pernah berakhir. Terkhusus Bapa, di tengah kondisi dan keadaan yang seperti ini, Kau menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Biarkanlah Engkau berikan kepada kami hati untuk mau mematuhi setiap peraturan, dan juga berikan kepada kami toleransi untuk tetap menjaga agar wabah ini dapat segera selesai Bapak. Dan biarkanlah di tengah hal-hal yang seperti ini kami senantiasa tetap melihat dan tetap merasakan betapa Engkau mencintai kami. Yang menyerahkan anak-anak-Mu, remaja pemuda GKJ Jebres dalam setiap aktivitas, dalam setiap pergumulan, Engkau tolong dan memberkati mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Mbak Nino. Dan saat ini kita juga akan berikan yang terbaik melalui persembahan yang akan kita berikan. Kita akan berikan persembahan dengan sebuah lagu, Ku Beri Persembahan. Acara selanjutnya kita akan doa syafaat dan penutup yang akan saya serahkan ke Mas Bayu aja. Silakan Mas Bayu. Mari kita berdoa, saya antarkan. Selamat malam Bapak, terima kasih, ucap syukur seperti doa kami di awal, Engkau memberkati ya Bapak persekutuan kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya saatnya Bapak. Berkati ya Bapak persekutuan kami pada malam hari ini, di mana kami boleh belajar ya Bapak melalui bedah lagu yang disampaikan oleh Mas Fajar ya Bapak. Berkati setiap rencana-Mu boleh kami mengerti dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saatnya Bapak kami menyerahkan untuk setiap doa-doa kami, doa syafaat kami ya Bapak, kami ingin mengaturkan kepada yang Bapak, kami menyerahkan untuk setiap masa pandemi COVID-19 ini ya Bapak, biarkanlah masa-masa ini segera berakhir ya Bapak, seperti harapan kami boleh kembali beraktivitas ya Bapak seperti sedia kala ya Tuhan. Berkati ya Bapak untuk setiap pribadi, setiap anggota, pengurus kelompok, baik dalam gereja kami, dalam pemerintahan ya Bapak, berkati dari pemerintahan yang paling atas hingga pemerintahan yang paling bawah ya Tuhan. Berkati juga ya Bapak untuk setiap pengurus-pengurus dalam gereja kami, dari pendeta hingga koster ya Bapak, berkati juga jemaat-jemaat kami yang mulai rindu ya Bapak, bersekutu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ya Bapak untuk anggota-anggota kami, anggota persekutuan pemuda remaja kami di tempat ini ya Bapak. Berkati ya Bapak setiap pribadi yang tergabung dalam persekutuan kami, supaya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan ya Bapak. Dan saatnya Bapak kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan melalui kantor gereja ya Bapak. Berkati ya Bapak setiap persembahan yang sudah terkumpul, biarkanlah persembahan itu dapat
berguna untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan gabungan kami. Kiranya Bapa memberkati kami ya Bapa, seusai kami dari tempat ini hingga tempat tujuan kami masing-masing ya Bapa. Pertemukan kami kembali ya Bapa dalam persekutuan online kami ke depan, supaya kami dapat memperoleh ya Bapa berkat-berkat rohani kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saat ini kita mau undur dari tempat ini, kita mau pujikan satu buah lagu Betapa Hebat sambil bangkit berdiri. Berkuasa